guys, welcome back to my YouTube channel. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Namun pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sebastian Guldom. Saya dari program studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Medan kelas 5A. Baik, saya akan menjelaskan topik 7 mengenai bukti audit. Baik, saya akan menjelaskan topik 7 mengenai bukti audit. Bukti audit. Dasar setiap proses audit adalah bukti-bukti audit yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keahlian untuk mengumpulkan bukti audit yang tepat dan mencukupi dalam setiap audit memenuhi standar profesi. Sifat bukti. Bukti audit merupakan setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Informasi ini sangat bervariasi sesuai kemampuannya dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Perbedaan bukti audit dengan bukti hukum dan ilmiah. Yang pertama, dalam kasus-kasus hukum, terdapat aturan-aturan tentang bukti hukum yang digunakan oleh hakim untuk melindungi pihak yang tidak bersalah. Serupa dengan hal itu, dalam berbagai eksperimen ilmiah, auditor pun mengumpulkan berbagai bukti audit untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, jenis bukti yang digunakan oleh auditor berbeda dengan bukti yang dikumpulkan oleh para ilmuwan dan dalam berbagai kasus hukum. Serta bukti itu pun digunakan dalam berbagai cara yang berbeda, tapi dalam ketiga kasus tersebut, bukti-bukti dipergunakan untuk menarik berbagai kesimpulan. Selanjutnya, keputusan bukti audit. Auditor melakukan 4 pengambilan keputusan yang berkaitan, yaitu yang pertama, penentuan prosedur audit yang digunakan. Yang kedua, penentuan besarnya sampel untuk prosedur audit tertentu. Yang ketiga, penentuan unsur tertentu yang harus dipilih dari populasi. Yang keempat, penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit tersebut. Nah, yang pertama itu, prosedur audit adalah rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti audit yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit. Yang kedua, adanya ukuran sampel. Setelah memilih prosedur audit, mungkin sekali memilih beragam ukuran sampel dari hanya satu sampel hingga semua item yang terdapat dalam populasi yang sedang diuji. Yang ketiga, item-item yang terpilih. Setelah penentuan ukuran sampel untuk prosedur audit dilakukan, haruslah ditentukan item-item mana dari populasi yang akan diuji. Yang keempat, penetapan waktu. Keputusan pemilihan waktu audit sebagian dipengaruhi oleh kapan klien menginginkan audit itu diselesaikan. Dalam audit atas laporan keuangan, umumnya klien ingin agar audit diselesaikan antara 1 hingga 3 bulan setelah akhir tahun. Yang kelima, program audit, yaitu daftar prosedur audit untuk bidang audit tertentu atau untuk keseluruhan audit disebut sebagai program audit. Program audit selalu memuat daftar prosedur audit dan biasanya mencakup ukuran sampel, item-item yang dipilih, dan pemilihan waktu pengujian. Umumnya, ada suatu program audit termasuk beberapa prosedur audit untuk setiap komponen audit, yaitu misalnya piutang usaha, penjualan, dan seterusnya. Selanjutnya, persuasivitas bukti. Yang pertama, ketepatan bukti atau appropriateness of evidence. Ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Ketepatan hanya dapat diperbaiki dengan memilih prosedur audit yang lebih relevan atau yang memberikan bukti yang lebih andal. Adapun yang pertama itu relevansi bukti, dia harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Yang kedua itu, adanya dia reliabilitas bukti atau reliability of evidence, yaitu dia mengacu kepada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Yang kedua,
Kecukupan bukti atau sufficiency of evidence, yaitu merupakan ukuran mutu bukti terutama oleh ukuran sampel yang dipilih auditor. Yang ketiga, dampak gabungan, di mana persuasivitas bukti hanya dapat dievaluasi setelah mempertimbangkan kombinasi antara keputusan dan kecukupan. Yang keempat, persuasivitas dan biaya. Dalam membuat keputusan tentang bukti pada audit tertentu, baik persuasivitas maupun biaya harus dipertimbangkan. Selanjutnya, adapun jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva atau aset yang berwujud. Yang kedua, konfirmasi, yaitu menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasikan keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Yang ketiga, inspeksi adalah pengujian auditor atas berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Yang keempat, prosedur analitis. Prosedur analitis menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan-hubungan untuk menilai apakah saldo-saldo akun atau data lainnya nampak wajar. Yang kelima, wawancara kepada klien. Wawancara adalah upaya untuk memperoleh informasi baik secara lisan maupun tertulis dari klien sebagaimana tanggapannya atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Yang keenam, rekalkulasi, yaitu melibatkan pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh klien pada suatu periode yang berada dalam periode audit pada sejumlah sampel yang diambil auditor. Yang ketujuh, pelaksanaan ulang adalah pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang semulanya dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal klien. Yang kedelapan, observasi, yaitu merupakan terdiri dari mengamati proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain. Yang kesembilan, ketepatan jenis bukti, yaitu ketepatan jenis bukti merupakan relevansi dan reliabilitasnya. Yang kesepuluh, biaya jenis-jenis bukti, di mana dua jenis bukti audit yang paling mahal biayanya adalah pengujian fisik dan konfirmasi. Pengujian fisik mengeluarkan biaya yang besar karena pada umumnya pengujian fisik mewajibkan kehadiran auditor pada saat klien melakukan perhitungan aktivanya, yang sering sekali dilakukan pada tanggal neraca. Yang ke-11, aplikasi jenis bukti pada 4 keputusan bukti, yaitu di mana merupakan yang berkaitan dengan saldo kuantitas persediaan pada catatan perpetual fisik sesuai dengan persediaan fisik yang ada. Selanjutnya, dokumentasi audit. Menurut standar audit, dokumentasi audit adalah catatan yang disimpan oleh auditor dari prosedur yang diterapkan, ujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang berhubungan yang dicapai dalam perjanjian. Dokumentasi audit harus dipelihara dalam arsip terkomputerisasi. Adapun dokumentasi audit terbagi 9, yaitu yang pertama, tujuan dokumentasi audit secara keseluruhan adalah membantu auditor menyediakan jaminan wajar bahwa audit yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar audit yang umum diterima. Yang kedua, kepemilikan file audit, di mana dokumentasi audit yang disiapkan selama penugasan termasuk schedule yang disiapkan oleh klien untuk auditor adalah properti auditor. Yang ketiga, kerahasiaan file audit, di mana selama pelaksanaan audit, auditor memperoleh sejumlah besar informasi yang bersifat rahasia, termasuk gaji pejabat, penetapan harga produk, dan rencana periklanan serta data biaya produk. Yang keempat, persyaratan untuk retensi dokumentasi audit. Standar auditing mengharuskan agar catatan untuk auditor perusahaan swasta disimpan minimal selama 5 tahun. Selanjutnya yaitu yang kelima, isi dan organisasi, merupakan serangkaian file audit yang tipikal yang berisi semua hal penting yang benar-benar terlibat di dalam audit. Yang keenam, file permanen, yang dimana berisi data yang bersifat historis atau berlanjut yang bersangkutan dengan audit saat ini.
File ini menjadi sumber informasi yang kaya tentang audit yang dari tahun ke tahun semakin penting. Yang ketujuh, file tahun berjalan, di mana mencakup semua dokumentasi audit yang dapat diterapkan pada tahun yang diaudit. Ada satu file permanen untuk klien dan satu set file tahun berjalan untuk diaudit setiap tahun. Yang kedelapan, penyusunan dokumentasi audit. Penyusunan schedule yang tepat untuk mendokumentasikan bukti audit yang dikumpulkan, hasil yang ditemukan, dan kesimpulan yang dicapai adalah bagian yang penting dari audit. Yang kesembilan atau yang terakhir, pengaruh teknologi terhadap bukti audit dan dokumentasi audit, di mana semakin banyak bukti audit yang disajikan dan disimpan dalam bentuk elektronik, dan auditor harus mengevaluasi bagaimana informasi elektronik itu mempengaruhi kemampuannya untuk mengumpulkan bukti yang layak dan mencukupi. Auditor seringkali menggunakan perangkat lunak manajemen penugasan untuk mengatur dan menganalisis dokumentasi audit. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.